kebetulan saya kan ini orang Toraja. Ya. Ada hal yang Temennya Sambo dong. ya, ada hal yang menyangkut adat istiadat di Toraja itu. Kekristenan memang di Toraja sudah 100 tahun lebih, sudah hampir 100 tahun. Ya, dan itu memang salah satu negeri di Sulawesi Selatan yang penduduknya kecil, tapi Tuhan berkati karena ya saya ambil kesimpulannya karena Yesus diberitakan. Cuma sebelum kekristenan kan ada adat istiadat yang memang berlaku, yaitu yang memang ada di dalamnya situ ada jiwa sosial pada saat orang tua atau nenek kita yang meninggal dan nenek kita ini punya harta, itulah yang dikorbankan untuk dibagi-bagi. Dan satu hal yang dipahami oleh orang yang mengorbankan itu bahwa nenek kita ini akan berangkat ke Puya atau berangkat ke surga, dan kalau tidak dibekali tidak akan diterima di sana. Itulah yang menjadi dasar kenapa orang Toraja itu memotong kerbau dan memotong babi pada saat upacara bagaimana mengantar jenazah ini ke kubur untuk pemikiran bahwa dia ini akan ke Puya atau akan ke surga, dan kalau tidak bawa apa-apa akan ditolak. Nah, satu hal yang lanjutan dari apakah ini ideologi atau doktrin, bahwa pada saat sudah diterima di sana itu dia istilahnya kembali kepada Tuhan, membali puang. Nah, pada saat membali puang itulah kalau kita antarkan dengan bagus, dia akan memberkati kita balik. Nah, ini yang mungkin butuh pemahaman atau pemikiran secara Kristen, secara itu yang akan menyelamatkan itu hanya karena sosial. Artinya selama orang tua kita, nenek kita itu ada, selalu mendapatkan jatah dari masyarakat pada saat ada acara-acara yang meninggal. Nah, itulah yang akan dikembalikan pada saat nenek kita juga meninggal. Yaitu boleh dikata clear lah itu. Tetapi ya sampai hari ini semakin diberkati orang-orang Toraja, ya ekstrim ini untuk pengorbanan. Apakah itu karena diiming-imingi oleh pemahaman bahwa akan kembali menjadi puang orang tua kita atau nenek kita ini dan memberkati balik, atau bagaimana? Nah, tolong dikasih clear, dan ini juga mungkin pekerjaan bagi gereja, gimana sebenarnya di dalam kekristenan. Terima kasih, Pastor. Nah, sebentar Pak Julius. Pak Julius, waktu mereka potong kerbau, kerbaunya itu diapain Pak Julius? Ya tetap dibagi, karena orang tua atau nenek kita itu kan selama hidupnya selalu mendapat bagian, jadi dibagi kepada masyarakat. Nah, Secara gratis, artinya secara... Itu penting, itu garis bawahnya. Sebetulnya yang di dalam tradisi adat Toraja itu ada di dalam Alkitab, yaitu kita kudu bagi makanan. Kenapa ditakut-takutin kalau kamu tidak bawa sesembahan kepada dewanya, ya kan nenek moyang apa siapa, kamu nggak boleh masuk surga. Artinya matinya kamu pun harus berdiakonia, bagi-bagi makanan. Karena kebanyakan orang-orang yang dibagi makanan yang makan kerbau potongan itu bukan orang kaya loh, orang miskin loh. Iya. Orang kaya nggak butuh nunggu-nunggu kerbaunya orang mati. Orang miskin yang nunggu-nunggu kerbaunya orang mati. Ya kan? Orang kaya mah bisa makan kerbau kapan saja kan, dia potong sendiri kan? Iya, ya. Kenapa orang miskin yang butuh? Nah, itu tujuan filsafat di dalam tradisi Toraja itu ada di dalam Alkitab. Ya kan?
bahwa mereka harus berdiakonia supaya jalanmu ke surga itu dimuluskan. Iya, iya. Nah, dengan kita berdiakonia, bahkan matinya kita ngasih pesan turun-temurun bahwa kamu semua harus berdiakonia untuk mengantar kematianku. Dan yang masih hidup pun diajak berdiakonia kan. Iya, Yang iya. berdiakonia kan yang masih hidup, yang mengadakan uang itu kan supaya bisa bersedekah kan. Lalu sekalian berapa orang nenek moyangnya, berapa orang kakek neneknya langsung diberangkatkan ya kan. Sama-sama berapa kali satu kali potong kerbau itu. Misalnya begitu. Nah, artinya itu dia jadi berdiakonia. Jadi sangat salah pendeta-pendeta yang melarangnya. Harusnya malah didukung, tapi diberi pengertian. Di dalam tradisi nenek moyang kita begini. Tapi apa yang kata Alkitab? Tujuannya adalah ini, saudara. Nanti mereka kan sungguh-sungguh. Mereka lakukannya nggak sambil ngomel. Mereka senang karena ketika mereka berbagi makanan itu, orang-orang yang kurang gizi ini juga ikut makanan-makanan bergizi. Masalahnya kan pendeta-pendeta di Toraja banyak yang terus menolak dan mengatakan bahwa itu berhala kan. Itu salahnya. Ada aliran termasuk aliran Pantekosta, salah satu aliran yang meniadakan itu, artinya Itu salah orang itu. meninggal di dalam gereja itu tidak perlu lagi dipotongkan, tetapi karena yaitu beban sosial sehingga biasanya sudah dikubur baru dipotong untuk dibagi, karena memang itu tadi nggak jadi beban sosial bagi masyarakat kalau selama orang tuanya atau keluarganya hidup di sana dan mendapatkan kok nggak membalas atau nggak motong. Makanya biasanya di orang-orang Toraja Sebetulnya ya tidak akan menjadi beban sosial kalau itu dipersiapkan. Satu ekor kerbau harganya berapa misalnya Pak? 10 lebih udah nggak ada lagi yang 10 juta, yang rata-rata di atas 20 juta. 20, anggap aja kita 25 juta ya satu ekor kerbau. 25 juta kalau dibagi setahun berapa? Dibagi setahun, dibagi 10 kan? 2,5 juta, ya kan? Kalau dibagi 10 tahun, 250.000, ya kan? Nah, maka tiap bulan dia nyelengin 250.000 untuk potong kerbau. Itu bersedekah, dia sedang bersedekah loh. Nah, jadi harusnya pendeta tuh ngajarin sekalian bagaimana cara supaya kamu bisa potong kerbau. Tetap lestarikan, maka orang-orang ini akan komitmen, akan senang sekali, para pemuka-pemuka adat akan senang sekali dengan pengajaran pendeta ini. Kalau saya di Toraja akan saya ajarin begitu. Ayo kita potong kerbau sama-sama, ya kan? Kalau perlu satu gereja patungan. Nah, saya nggak tahu boleh apa enggak tuh kalau kerbaunya disumbang sama orang, ya kan? Kalau perlu satu gereja kita patungan. Ya berdiakonia, oh, ini ada yang meninggal, yuk kita patungan semua. Boleh saudara, kalau perlu kan. Kayak kita patungan ini kan. Yayasan Bun Pagi juga sama, kita saling tolong-menolong, patungan. Nah itu yang salah ya. Jadi ketika Anda menjadi pengikut Yesus, Anda tidak meniadakan budaya dan adat istiadat. Yesus tidak menolak loh adat istiadat orang Yahudi, tetapi jangan sampai demi adat istiadat Yahudi lalu mengorbankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan dibalik. Nah, kayak Gilbert ini kan sama siapa kemarin ya, pendeta Petrus Hadi dia. Salah, Anda bukan orang tua dulu saudara, kasih ke gereja dulu. Salah ini Petrus Hadi ini ngajari ngawur ini. Orang tua dulu yang benar, Alkitab sudah tulis orang tua dulu yang benar. Baru kasih ke yang lain-lainnya. Yang penting kita merawat orang tua dulu. Tapi Petrus Hadi bilang apa? Salah itu saudara, itu ajaran sesat. Ngawur, dia yang sesat. Alkitab sudah tulis bilang, udah jelas. Ya, bahwa orang tua harus dirawat terlebih dahulu. Makanya sama Yesus dimarahin. Sama Yesus dimarahin ya. Kamu itu kudu merawat orang tuamu dulu, paling penting. Baru mikirin gereja, mikirin lain-lainnya.
Tapi orang tua dulu dirawat, Anda yang sok-sokan ngasih puluhan ke gereja, orang tuanya nggak dirawat, Anda sesat loh, ya. Ya, jadi itu penting ya, itu penting.